Halo guys, kembali lagi bersama saya di Electrospot ID. Kalau kalian pernah nonton video tutorial install aplikasi Netflix di Android TV Box Noise Starling yang saya upload beberapa waktu lalu, pastinya kita tahu bahwa ketika layar monitor tabung direkam menggunakan kamera, maka dia muncul flicker seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat layarnya secara nyata dengan mata, aslinya tampilan layar masih bagus. Hal ini terjadi karena lensa kamera menangkap refresh rate monitor yang lebih cepat per frame-nya. Jadi dia muncul kotak transparan yang naik seperti ini. Dan akhirnya saya cari-cari monitor LED bekas yang masih bagus kondisinya di toko hijau. Dan saya menemukan monitor LED masih dari LG dengan ukuran 20 inch, tipenya 20MP47A atau 20MP48A. Yang pasti dia udah menggunakan panel IPS. Saya beli monitor ini seharga 500 ribuan, belum termasuk ongkir untuk pengiriman kargonya. Nah, untuk kondisinya sendiri dia 95% masih berfungsi dengan baik. Tombol-tombolnya juga masih enak untuk dipakai untuk mengatur tingkat pencahayaannya mulai dari kontras, kecerahan dan masih banyak lagi. Tapi anehnya di sini kardus yang dipakai adalah kardusnya monitor LED LG seri lain yang serupa dengan yang saya pakai di rumah Tangerang, tipenya 19M38 saja tanpa abjad A di akhir. Nah, kelihatan kan bekas selotip yang sudah dilepas sebelumnya. Kelihatan seperti baru tapi beda tipe dan gak baru teman-teman. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita eksekusi. Meskipun dia belum termasuk kabel VGA bawaan monitor karena dia wajar monitor second dan monitor tipe ini belum support input HDMI juga. Gak masalah buat saya karena ini masih bisa diakali dengan cara yang sangat simple, yaitu kita belikan kabel VGA yang berkualitas tinggi dengan jarak sekitar 3 meter. Contohnya kayak merek Fansion supaya gambar yang dihasilkan lebih jernih tanpa ada noise ataupun bayangan. Sama sebuah alat yang wajib dimiliki yaitu converter HDMI to VGA dari Maxline. Yang pasti monitor ini akan saya gunakan untuk dihubungkan ke perangkat yang sudah mendukung port HDMI. Saya beli seharga 30.000 di toko komputer yang jaraknya lumayan dekat dengan rumah. Dalam paket pembeliannya sendiri sudah include sama kabel aux jack 3,5 mili, yang mana kabel ini bisa disambungkan ke speaker aktif untuk mengeluarkan suara. Untuk materialnya sendiri dia sangat kokoh karena dia menggunakan plastik ABS. Jadi dia tahan panas dan menahan penyerapan air atau kelembapan, dan dia mendukung resolusi hingga 1080 pixel. Tapi kali ini saya pakai konverter yang lama. Oke, lanjut. Kita buka dulu selotip yang masih menempel di kardusnya. Lalu kita buka seluruh lapisan boxnya seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat kelengkapan yang sesuai dengan deskripsi di tokonya. Di sini kita mendapatkan dudukan monitornya. Setelah itu kita juga mendapatkan kabel adapter seperti ini. Dan kita juga mendapatkan stand yang akan dipasang di monitornya nanti. Dan yang terakhir adalah monitor LED-nya sendiri. Dan cara rakitnya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita sesuaikan lubang untuk memasukkan sebuah standnya. Setelah itu kita kencangkan baut yang berada di bawahnya, pakai tangan saja bisa. Kita kencangkan seperti ini sampai dia benar-benar terkunci. Dan akhirnya selesai juga untuk merakit standnya. Setelah itu kita juga pasang stand body ke belakang monitor sebagai badan penyangganya. Kita tinggal masukkan stand bodinya ke slot yang berada di belakang monitor hingga terdengar suara klik atau terkunci dengan kuat. Setelah itu kita sambungkan kabel adapternya ke bagian port yang telah disediakan. Ini dia teman-teman penampakan kabel VGA terpisahnya. Menurut saya kabel ini kuat, tebal, dan jumlah pin-pinnya sudah lengkap. Kita lepas pelindungnya terlebih dahulu sebelum disambungkan ke monitor, lalu kita lepaskan penyangganya seperti ini. Nah, ini dia, sekarang kita tinggal sambungkan kabelnya ke port VGA di belakang monitornya seperti ini. Kita sesuaikan pin-pin yang ada di kabel VGA dengan lubang yang telah disediakan. Lalu kita kencangkan skrup pada konektor VGA kiri dan kanannya. Dan siapkan juga kabel konverter HDMI to VGA. Sementara yang Maxline disimpan dulu. Caranya sama seperti tadi, kita sesuaikan ujung pin-pinnya dengan lubang.
Lalu kita kencangkan skrup kiri dan kanannya. Seperti ini. Pastikan dia terpasang dengan baik. Setelah itu saya sambungkan kabel HDMI dari konverternya ke sebuah laptop untuk dites. Nah, ini dia teman-teman penampakan layarnya seperti ini. Saya coba untuk buka game The Sims 1 Complete Collection. Menurut saya ini udah oke banget dengan harga segini, karena fungsi dari monitor ini sendiri kita sambungkan ke beberapa perangkat yang sudah support port HDMI. Meskipun kita akali dengan menggunakan konverter HDMI to VGA, tapi hasilnya sebagus ini. Jadi pas saya rekam layar monitor menggunakan kamera ini sudah aman ya guys, sudah terbebas dari flicker yang sangat mengganggu pemandangan. Apalagi pas bikin konten seputar Android TV Box maupun set-top box TV digital. So demikianlah sharing saya mengenai monitor LED LG 20 inch yang seharga 500 ribuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan berikan komentarnya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.